Selamat berjumpa di channel Nilai Manfaat. Terima kasih telah berada di sini. Dalam video series ini, kita akan belajar selama 64 hari untuk membangun nilai pada diri Anda. Video ini akan membantu perubahan positif yang luar biasa pada diri Anda. Akan ada 64 video singkat dengan durasi antara 5-8 menit setiap videonya. Selamat menikmati. Yo bro, balik lagi nih sama gua. Oke, kita langsung aja ya, kita bedah topik yang satu ini. Kenapa sih rasa puas itu justru bisa jadi musuh terbesar lo? Dan gimana caranya biar kita bisa terus-terusan nembus batasan diri? Udah siap? Yuk kita mulai. Coba deh, inget-inget lagi, pasti pernah kan? Mungkin pas lu dapat nilai A yang nggak disangka-sangka. Atau pas berhasil nutup target kerjaan yang bikin pusing 7 keliling. Atau mungkin pas lu akhirnya bisa angkat beban seberat itu di gym. Wah, rasanya mantep banget kan? Kayak lu lagi ada di puncak dunia. Nah, tapi dengerin gue baik-baik. Justru perasaan, wah gila, gue udah keren banget. Itu bisa jadi awal dari kemandekan lu. Kenapa gue bilang bahaya? Karena piala yang lu pegang itu bisa jadi cuma nutupin lubang jebakan yang bikin lu jatuh dan gak bisa naik lagi. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Jebakan zona nyaman. Nah, disinilah akar masalahnya. Perasaan enak, perasaan aman, justru itulah yang seringkali bikin kita jadi stuck. Coba deh bayangin ini. Zona nyaman itu persis kayak lu lagi rebahan di kasur paling empuk, pakai selimut tebel, terus di luar lagi hujan deras. Wih, enak banget kan? Bawaannya males gerak, gak pengen kemana-mana, nyaman, anget, aman. Tapi, ya itu dia, lu gak kemana-mana. Dan itulah poin krusialnya. Kalau kita kelamaan di dalam kasur empuk itu, kelamaan nikmatin rasa nyaman, ya udah, hidup kita nggak bakal ada kemajuan, nggak ada pertumbuhan. Cuma di situ-situ aja, stuck. Terus solusinya gimana dong? Nah, di bagian kedua ini kita bakal bedah cara pandangnya, filosofi di baliknya, break your limits. Dan ini bukan cuma soal kerja keras loh, ini soal mindset. Nah, ini nih, bedanya kelihatan jelas banget. Coba lihat di sisi kiri, itu orang yang stuck. Begitu kelar satu level, dia santai. Ngerasa udah cukup, ya udah berhenti main. Tapi lihat yang di kanan. Orang dengan mindset break your limits itu justru langsung semangat. Dia mikir, oke, level ini kelar. Next, tantangan selanjutnya apa nih? Anggap aja hidup kita ini kayak main video game. Kalau lu udah susah payah ngalahin bos di level 1, masa iya lu langsung matiin konsolnya? Enggak kan? Lu pasti penasaran sama level 2, level 3, yang musuhnya lebih susah, tapi hadiahnya juga lebih gede. Nah, hidup juga persis kayak gitu, bro. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga. Ini soal cara kita ngelihat sebuah pencapaian. Jadi, itu bukan garis finish, tapi anggap aja kayak pit stop. Analogi ini keren banget sih. Pencapaian itu kayak pit stop di balapan F1. Mobilnya masuk, bannya diganti, bahan bakarnya diisi, pembalapnya minum dikit, terus ngapain? Ya gas lagi. Tujuannya apa? Biar bisa ngebut lebih kencang di putaran berikutnya, bukan buat berhenti balapan sama sekali. Biar lebih kebayang, nih contoh di kehidupan nyata. Misal, lo mahasiswa dapat IPK 3,5. Keren, tapi jangan berhenti di situ. Coba deh ikut organisasi, magang, atau belajar skill baru. Atau lo jualan online, laku 100 cup sehari. Mantap. Sekarang, gimana caranya biar bisa laku 500 cup? Atau lo olahraga, udah bisa lari 5 kilo. Good job. Sekarang, targetin 10 kilo. Nah, itu namanya pertumbuhan. Oke, kita udah tahu filosofinya, udah tahu juga cara mandang pencapaian. Tapi, seringkali ada yang nahan kita buat terus ngegas. Apaan tuh? Nah, di bagian keempat ini, kita bakal bahas lawan terbesar kita. Dan ini bukan soal kemampuan, bro. Lawan terbesar kita itu justru yang bikin kita betah di kasur empuk tadi. Rasa takut. Ini dia biang keroknya. Kita takut gagal. Kita takut kelihatan bego di depan orang lain. Kita takut diomongin. Alah, sok-sokan banget sih dia. Padahal, ya batasan-batasan itu seringnya cuma ada di kepala kita sendiri. Biar gampang, kita pakai contoh lagi. Coba deh lu inget-inget lagi. Pertama kali lu belajar naik motor. Gimana rasanya waktu itu? Pasti grogi kan? Keseimbangan masih goyang-goyang, megang gas sama rem masih kaku banget, dan yang paling utama, takut jatuh. Rasanya kayak mustahil banget buat bisa lancar di jalan raya. Tapi apa yang terjadi? Lu coba terus. Jatuh, ya bangun lagi. Nyaris nabrak, coba lagi. Lama-lama, rasa takut itu hilang. Digantiin sama keahlian. Sekarang, lu mungkin bisa naik motor sambil mikirin hal lain. Nah, semua tantangan dalam hidup juga persis kayak gitu. Limit itu cuma ilusi di awal doang. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir, bagian kelima. Dan ini yang paling penting.
Gimana cara praktisnya? Anggap aja ini semacam toolkit yang bisa langsung lo pakai buat mulai nembus batasan diri lo. Pertama, begitu satu target kecapai, jangan kelamaan santai. Langsung bikin target berikutnya yang lebih tinggi. Kedua, stop banding-bandingin diri lu sama orang lain di medsos. Fokus aja buat jadi lebih baik dari diri lu yang kemarin. Ketiga, cari teman atau lingkungan yang isinya orang-orang hebat. Serius, energi positif sama semangat mereka itu nular. Dan yang terakhir, rayain pencapaian lu. Boleh senang-senang, tapi secukupnya aja. Besok, kita fokus lagi ke target selanjutnya. Jadi kesimpulannya sederhana banget bro, jangan pernah ngerasa lu udah paling jago, paling pinter, atau udah nyampe di puncak. Karena di atas langit, masih ada langit. Selalu ada ruang buat jadi lebih baik lagi. Ingat kalimat ini baik-baik. Merasa puas itu manusiawi kok. Bahkan, perlu buat apresiasi diri sendiri. Nikmatin momennya. Tapi, jangan pernah biarin rasa puas itu jadi alasan buat lo berhenti melangkah. Nah, sekarang gue balikin ke lu. Setelah dengerin semua ini, coba deh pikirin baik-baik. Apa satu hal, satu target, satu level selanjutnya yang mau lu taklukin mulai dari sekarang? Jawabannya ada di diri lu sendiri. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di level berikutnya.